وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian umum yang dilaksanakan di Masjid Al-Irsyad Kota Tegal ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya setiap ikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, tadi sore kita sudah mengawali pembahasan tentang tema berdakwah dengan akhlak mulia, dan kita sudah menyampaikan berapa contoh? 3 contoh. Yang pertama, gemar membantu orang lain. Kemudian yang kedua, jujur di dalam bertutur kata. Yang ketiga, ramah kepada orang miskin dan orang-orang yang lemah. Sebagaimana yang kita janjikan tadi, bahwa pada sesi yang kedua ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang tema yang sudah kita janjikan tadi, berdakwah dengan akhlak mulia, dan kita akan membawakan 3 contoh berikutnya. Yang contoh-contoh ini tidak kalah pentingnya dengan 3 contoh yang tadi sudah kita bawakan pada sesi yang pertama. Contoh yang keempat, di antara contoh penerapan dakwah dengan akhlak adalah santun dalam menyampaikan nasihat. Apa? Santun dalam menyampaikan nasihat sambil memperhatikan kondisi psikologis orang yang dinasihati. Apa yang keempat? Santun di dalam menyampaikan nasihat sambil memperhatikan kondisi psikologis orang yang dinasihati. Tadi sore masih ingat apa yang saya sampaikan, bahwa dakwah itu nggak boleh asal-asalan. Kenapa? Karena dakwah adalah ibadah, dan di dalam beribadah kita tidak boleh asal-asalan. Karena dakwah adalah ibadah, maka dalam berdakwah kita tidak boleh asal-asalan. Termasuk ketika kita menasihati orang lain, ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang lain, tidak boleh kita sampaikan nasihat itu asal-asalan. Sing penting menyampaikan, tidak. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Jadi ketika kita bertutur kata dengan baik, itu adalah sedekah. Kadang-kadang nasihat itu ditolak bukan karena muatannya, tapi karena cara menyampaikan. Makanya itu diketahui betul oleh orang-orang yang menjajakan kebatilan.
narkoba dibungkus dengan bungkus yang indah, sehingga banyak orang yang terjerumus ke dalam. Zina dibungkus dengan kata cinta, Valentine Day, hari kasih sayang, padahal sebenarnya hari berzina halal. Pakai warna yang pink, kenapa bukan warna hitam gitu ya? Mereka tahu persis bagaimana membungkus sesuatu kelihatan indah. Kalau ahlul batil pandai membungkus kebatilannya dengan bungkus yang indah, masa ahlul haq membungkus al-haqnya dengan bungkus sekenanya saja, dibuntel koran tok, koran bekas lagi. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Ketika kita menyampaikan dakwah, sampaikan dengan kata-kata yang baik, disusun kalimatnya, dan itu menunjukkan rasa cinta kita kepada orang yang kita ajak untuk berbicara. Maaf, mungkin di antara jamaah sekalian pernah duduk acara. Pernah? Dari senyumnya kayaknya iya. Ketika akan nulis surat kepada kekasihnya, kira-kira kata-katanya dipilih nggak? Dipilih. Bahkan kalau perlu bikin puisi, puisinya nanti dikonsultasikan kepada seorang pujaga. Bahwa nanti salah-salah katanya. Padahal ketika dia nulis surat kepada kekasihnya itu dapat pahala nggak? Dapatnya dosa. Mau berbuat dosa saja sungguh-sungguh. Sekarang antum menyampaikan nasihat kepada orang lain, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Masa mau mendapat pahala asal-asalan? Itu kan aneh bin ajaib. Mau mencari pahala asal-asalan, mau nyari dosa sungguh-sungguh. Itu kan kebalik. Ada seorang cerita sama saya. Ini kejadian nyata. Terjadi sebuah obrolan antara seorang ikhwan yang sudah ngaji ngobrol dengan orang yang masih awam belum ngaji. Dua orang ini ketemu di suatu tempat. Karena sebelumnya belum kenal, maka si orang awam ini memulai obrolannya dengan obrolan yang bisa diterima oleh semua orang. Obrolan yang sifatnya umum, temanya tema umum. Dan kebetulan yang diangkat saat itulah tema tentang pembangunan yang luar biasa di kota tempat mereka berdua tinggal. Jadi dua orang ini tinggal di satu kota, dan kota ini terkenal sekali pembangunannya luar biasa. Jalan-jalannya mulus, pembangunannya marah, pasarnya bersih, punya stadion sendiri. Intinya pembangunan di kota itu fisiknya luar biasa. Akhirnya si orang awam itu mengawali obrolannya dengan memuji pembangunan yang ada di kota mereka berdua. Masya Allah ya, kota kita ini pembangunannya luar biasa. Jalan-jalan mulus, pasar-pasar bersih, mewah, bagus, gedung-gedung dibangun, alun-alun diperbaharui. Begitu selesai berbicara, apa kata ikhwannya? Ikhwan yang sudah ngaji tadi, jawabannya pendek saja. Itu kan cuma pembangunan fisik yang tok.
Kalau kamu melihat isinya, jiwanya orang-orang yang ada di situ rapuh semua. Langsung teksek. Tahu teksek? Apa teksek? Jadi dia lagi muji, tahu-tahu langsung dijatuhkan. Apa itu cuma kemauan fisik? Kira-kira responnya orang awam itu gimana? Langsung berubah mukanya, macet. Gak mau ngomong lagi deh. Subhanallah. Apakah dakwah itu harus seperti itu? Kita tidak sedang meragukan niat baik dari ikhwan tadi, tidak. Kita berharap mudah-mudahan ikhwan tadi niatnya baik, pengen meluruskan pemahaman yang keliru bahwa pembangunan itu cuma pembangunan fisik saja, harus memperhatikan pembangunan mental. Akan tetapi ya apa caranya harus seperti itu? Apa kira-kira tidak bisa dengan cara yang lebih lembut, dengan dikatakan subhanallah ya, memang betul pembangunan fisik itu penting sekali untuk menopang ekonomi masyarakat. Alhamdulillah bupati kita bagus di dalam masalah itu. Tapi alangkah indahnya seandainya pembangunan itu diiringi dengan pembangunan mental, bukan hanya pembangunan fisik saja. Dengan ungkapan seperti ini, insya Allah apa yang akan kita sampaikan lebih mudah diterima dibandingkan kita langsung taksa. Mungkin ada sebagian yang mengatakan, Ustaz, Salafi tidak kenal bahasa basi. Coba sekarang Anda yang mengatakan seperti itu, kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat kepada sahabatnya. Mana yang katanya gak kenal bahasa basi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan sanad hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau bertutur, Inna fatan syaban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah i'dhan li bizina. Pada suatu hari ada seorang pemuda datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang tadi belum sempat mendekat kepada Nabi SAW. Katakanlah mungkin seperti ini sedang ada pengajian, Rasulullah SAW di depan, para sahabatnya sedang mendengarkan nasihat dari Nabi SAW. Tahu-tahu ada seorang pemuda masuk. Baru sampai ke pintu, pemuda tadi mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Wahai Rasul, izin mau zina. Apa? Mohon izin. Pengen apa? Zina. Antum bisa bayangkan, ada orang masuk lewat pintu, ujung-ujung tak izin tak mau zina. Gimana kira-kira? Geger, ramai. Para sahabat Nabi SAW zajaruhu. Para sahabat Nabi SAW membentak orang tadi, pemuda tadi, dan mengatakan mah itu bahasa Tegalnya apa ya? Nah, ini seperti itu. Hus, diam kamu. Semuanya pada marah. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada pemuda tadi, udnuh itu artinya apa? Sini mendekat. Aja seru-seru. Ini ada merah, kira-kira seperti itu. Udnuh fadana minhu. Maka pemuda tadi mendekati kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fajalasa. Kemudian pemuda tadi duduk.
dekat dengan Nabi SAW. Lihat, Nabi SAW menghadapi seorang pemuda yang minta izin berzina. Apa langsung Nabi SAW mengatakan no way, haram, titik, cetak mani? Apa seperti itu? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Dialog. Nabi SAW mengajak pemuda ini untuk berdialog, disentuh kondisi psikologisnya. Nabi SAW mengatakan, atuhibbuhu li ummik. Wahai pemuda, kamu rela gak kalau ada orang berzina dengan ibumu, ibu kandungmu? Ada orang berzina sama ibu kandungmu, kamu rela gak? La Allah ya Rasulullah, tidak wahai Rasul, demi Allah saya tidak akan rela ada orang berzina dengan ibu saya. Maka kemudian Nabi SAW pun mengatakan, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Orang-orang juga tidak ada yang suka ibu mereka dizinai sama orang lain. Kalau kamu zina, zina sama siapa? Sama wanita. Wanita itu siapa? Ibunya si fulan. Si fulan gak suka kalau ibunya kamu zinai, sebagaimana kamu gak suka kalau ibu kamu dizinai. Pelan-pelan Nabi SAW ingin menjelaskan kepada orang ini bahwa zina itu jelek, bahwa zina itu perbuatan yang kecil, dan merubah mindset pemahaman bahwa zina itu awalnya enak menjadi jelek itu butuh waktu. Setelah itu kemudian Nabi SAW gak cukup, beliau bertanya lagi, atuhibbuhu li benatik. Kamu rela gak, suka gak kalau kamu punya anak perempuan yang kamu sayangi, putri kamu dizinai sama orang lain, kamu suka enggak? La wallah ya Rasulullah. Dia langsung mengatakan, tidak demi Allah wahai Rasul, saya enggak akan rela putriku dizinai sama orang lain. Apa kata Nabi SAW? Walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Sama orang lain juga gak suka kalau putri mereka dizinai sama orang lain. Kalau kamu zina sama siapa? Wanita. Kalau wanita itu bukan ibunya orang lain, pasti putrinya orang lain. Bapak wanita itu tidak akan rela putrinya dizinai sama kamu, seperti kamu juga gak rela kalau putri kamu dizinai sama orang lain. Satu-satu disebutkan, kakak kamu rela gak dizinai, adik kamu rela gak dizinai, bibi kamu rela gak dizinai. Semuanya mengatakan tidak demi Allah wahai Rasul. Sama juga orang lain gak suka putri mereka, kakak mereka, adik mereka, bibi mereka dizinai. Mulai itu, awalnya dia menggebu-gebu ingin berzina, begitu mengetahui jeleknya perbuatan zina, dengan dialog yang dilakukan oleh Rasul SAW tadi, mulai berkeinginan untuk berzina yang sudah sampai ke ubun-ubun itu mulai turun. Ketika turun, Nabi SAW pun mengatakan sambil memegang tangannya di dada pemuda tadi, Nabi SAW mengatakan, Allahumma ighfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini. Wa tahhir qalbahu, bersihkan hatinya. Wa hassin farjahu, jagalah kemaluannya. Sudah dinasihati dengan cara yang lembut, didoakan sama Rasulullah SAW. Lihat efeknya. Apa efeknya? Falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Setelah dinasihati oleh Nabi SAW dan didoakan oleh Rasul SAW, pemuda tersebut tidak pernah kepengin lagi untuk berzina sedikit pun.
dengan nasihat yang baik. Coba seandainya pemuda tadi, ya Rasulullah izin berzina, langsung dijawab gak boleh, haram, titik, lu nggak anak. Kira-kira lu nggak ngerti? Lu nggak ngerti? Wong dia ini syahwatnya sedang puncak, berarti lagi panas, kok malah ditambahi panas, umbut. Semakin apa? Panas. Tapi oleh Nabi SAW tahu kondisi psikologisnya. Ini seorang pemuda yang sedang darah mudanya itu sedang menggelegar. Dia ini butuh untuk diajak dialog, diajak diskusi, dipahami kondisi psikologis. Kita ini kadang-kadang lupa dengan masa lalu kita. Antum kenal manhaj salaf kapan? Kapan? Sejak lahir. Antum sejak lahir sudah jadi salafi. Rata-rata dari kita kenal manhaj Ahlus Sunnah setelah dewasa. Sebelum kenal, ada di antara antum yang berbuat syirik? Ada? Ada, malah tutulan jimat. Ada di antara kita dulu sebelum kenal manhaj salaf ini berbuat bid'ah? Ada? Banyak. Maksiat, bahkan mungkin sampai sekarang masih banyak di antara kita yang berbuat maksiat. Ketika kita awal-awal kenal manhaj ini, apa begitu diomongi langsung kita terima? Apa butuh proses? Butuh proses. Kenapa sekarang kita tidak ingin orang lain mengalami proses seperti dahulu kita mengalami proses? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 94. Surat apa? An-Nisa ayat berapa? 94. Piro gak pulpen maning? Masya Allah, hafalannya kuat banget ya. Nanti saya tanya lagi nanti di akhir. Surat apa? An-Nisa ayat berapa? 94. Bisa bulan baliknya kayak mudah. An-Nisa ayat 94. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum. Kalian dulu seperti itu. Kemudian Allah berikan karunia hidayah kepada kalian. Allah mengingatkan kepada kaum mukminin. Kalian kaum mukminin sebelum dapat hidayah seperti mereka, alias dulu juga berbuat maksiat, berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan. Kalian dulu itu seperti itu. Kemudian Allah kasih kalian hidayah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita masa lalu kita? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, Allah mengingatkan kita dengan masa lalu kita yang kelam, supaya kita ini lebih bersabar lagi, supaya kita lebih hikmah lagi, supaya kita bisa lebih bijak ketika mendakwahi orang lain yang saat ini mirip seperti masa lalu kita. Saya punya kajian judulnya Dulu Kita Juga Gitu. Apa judulnya? Dulu Kita Juga Gitu. Coba antum cari. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang lupa dengan masa lalu kita. Kita memaksa orang untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, pengennya seperti orang yang membalik telapak tangan, nggak bisa. Segala sesuatu itu butuh proses. Orang punya keyakinan puluhan tahun, mau dirubah dalam pengajian sekali sulit, kecuali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, dan tidak ada yang mustahil di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi secara perhitungan manusiawi, orang sudah punya keyakinan puluhan tahun, disuruh merubah keyakinannya butuh waktu.
Pertama dia harus ragu dulu dengan keyakinan lamanya. Setelah dia ragu dengan keyakinan lamanya, baru kita bawakan keunggulan keyakinan yang baru. Tidak ujuk-ujuk kita langsung jelek-jelekkan keyakinan yang lama. Dia bikin ragu dulu, keyakinan yang lama itu seperti ini, keyakinan yang baru itu seperti ini. Dia akan berpikir, lama-lama dia akan tinggalkan keyakinan yang lama tersebut. Kemudian dia anut keyakinan yang baru. Keyakinan yang baru di sini maksudnya yang baru dia ketahui. Bukan baru muncul di zaman kita ini, enggak. Dia baru tahu, tapi aslinya keyakinan itu adalah keyakinan diwariskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orisinil. Maka di dalam menyampaikan nasihat, kita usahakan sampaikan nasihat itu dengan santun sambil memperhatikan kondisi psikologis orang yang kita nasihati. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, di antara praktek akhlak mulia dalam berdakwah, bersifat pemaaf. Apa? Bersifat pemaaf kepada orang yang menyakiti kita. Bahkan yang lebih tinggi dari itu adalah membalas keburukan dengan apa? Dengan kebaikan. Hanya manusia-manusia yang berjiwa besar yang bisa memaafkan orang lain. Makanya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199, surat apa? Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa, berilah maaf, jadilah pemaaf. Karena sungguh orang-orang yang bisa memaafkan orang lain adalah orang-orang yang berjiwa besar. Dan orang-orang yang tidak bisa memaafkan orang lain adalah orang yang berjiwa kerdil. Manusia, menurut sebagian ulama, karakternya macam-macam. Satu, orang ini jarang marah. Sekali marah mudah untuk memaafkan. Yang pertama apa? Jarang marah. Sekali marah gampang memaafkan. Orang yang kedua, jarang marah. Sekali marah sulit memaafkan. Apa yang kedua? Jarang marah, sekali marah sulit memaafkan. Orang yang ketiga, sering marah. Sekali marah gampang memaafkan. Apa orang yang ketiga? Sering marah, sekali marah gampang memaafkan. Orang yang keempat, apa kira-kira? Sering marah, sekali marah sulit memaafkan. Jenengan yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang mana? Sudah, tidak usah jawab sekarang, pikir dulu aja. Kira-kira kita yang mana? Jadi jadilah orang-orang yang gampang memaafkan orang lain. Rasulullah SAW contohnya. Betapa banyak, betapa sering Rasulullah SAW disakiti dan memaafkan orang yang menyakiti. Kisah yang sering kita dengar lah, yang dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Anas bin Malik, aku pernah berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang kerahnya ini kasar. Kerahnya ini kasar karena memang kainnya jenis kain yang murah. Begitu sedang jalan sama Anas bin Malik, adrakahu a'rabiyyun fajadabahu jadbatan syadidatan.
ujuk-ujuk dari belakangnya dikejar sama orang Arab Badui, ya, orang gunung. Kemudian kerahnya ini ditarik sama orang Arab itu, orang Arab Badui itu dari belakang, tarik, kencang tarik. Kata Anas bin Malik, aku melihat efek dampak akibat dari tarikan itu, lehernya Nabi itu garet merah. Saking apanya? Saking kencengnya orang ini narik. Lihat apa yang dikatakan oleh orang tadi. Begitu narik bajunya Nabi SAW dari belakang, apa dia ngomong? Murli min malillahi alladhi 'inda. Terjemahan Tegalnya, jaluk duitnya. Ya. Jadi begitu ditarik seperti itu, Nabi SAW ujuk-ujuk dia orang minta duitnya mana? Nanti bisa bayangkan orang minta duit dengan cara seperti itu. Kalau antum yang begitu kan gimana? Gimana kira-kira? Oh. Tapi lihat Nabi SAW. Faltafata ilaihi fadhahik. Nabi SAW menengok orang tadi dan dia tersenyum. Tsumma amara lahu bi'aqa. Kemudian Nabi SAW ngasih duit kepada orang. Sudah selesai kita pengajian waktu ini. Sudah ya? Belum? Selesai kok belum? Sudah waktu apa? 5 menit lagi ada. Berapa? 11 menit. 1 menit lagi. Oh 9 menit. Ya sudah, nanti kasih tahu kalau ada. Kalau sudah waktunya ada saya kasih tahu. Gak apa-apa sampai ada. Gak apa-apa. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika digitukan sama orang Arab Badui tadi, Nabi SAW tidak marah. Bahkan apa yang diminta sama orang tadi kasih sama Nabi SAW. Dan apa yang dialami oleh Nabi SAW bukan hanya levelnya lehernya sampai merah kayak gitu, tidak. Bahkan sampai berdarah-darah Nabi kita Muhammad SAW dilempari batu. Ketika beliau berdakwah ke kota Taif, sampai berdarah-darah kaki Nabi SAW, pelipis Nabi SAW, karena dihadang oleh orang-orang bayaran, anak-anak kecil, ya, dibayar sama orang-orang Taif, diiming-imingi supaya melempari Nabi kita SAW dengan batu. Sampai berdarah-darah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bernaung di bawah sebuah pohon, tahu-tahu datang malaikat Jibril. Setelah mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aku datang bersama malakul jibal, malaikat gunung. Apa malaikat gunung? Malaikat yang tugasnya ngurusi gunung. Itu malaikat gunung. Kemudian malaikat gunung itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan memperkenalkan dirinya, ana malakul jibal. Wahai Muhammad, aku ini malaikat gunung. Wa qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta. Aku telah diutus sama Allah untuk melayani keinginan kamu, apapun yang kamu perintahkan, aku siap untuk melakukannya. In syi'ta an atbaqa 'alaihimul akhshabain, an utbiqa 'alaihimul akhshabain. Kalau kamu mau, wahai Muhammad, detik ini juga aku akan cabut 2 gunung besar yang ada di kota ini dan aku timpakan kepada orang-orang yang tadi melempari kamu dengan batu. Siapa yang nawari? Malaikat gunung, bukan jenderal. Yang nawari malaikat gunung. Kira-kira kalau antum yang ditawari gimana? Priwet desa. Kurang 10 sisan. 2 gunung
siap, hancur lebur mereka. Kalau sampai Nabi SAW mengatakan iya, tapi apa kata Nabi SAW? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Enggak. Aku masih punya harapan. Siapa tahu dari keturunan orang-orang itu akan lahir manusia-manusia yang bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah. Itulah akhlak seorang Nabi. Dan seharusnya orang-orang yang mengikuti Nabi seperti itu. Tidak lantas balas. Sana atos kene luwi, atos mana dari orang bisa atos apa? Khuzil afwa, kasih maaf. Toh kalaupun dia tidak dapat hidayah, siapa tahu apa tadi? Keturunannya. Memang kadang-kadang ada sebagian orang, kita ini pesimis. Sama orang itu kita pesimis. Wah, kita kena amal gitu. Ya wis diteni bae matine. Kemudian kita sibukkan diri kita dengan mendakwahi generasi muda. Maka Nabi SAW ketika melihat orang-orang Taif tadi kemungkinan sulit, maka beliau berharapnya siapanya? Keturunannya. Siapa tahu keturunannya mau beriman kepada Allah Subhanahu. Ustaz itu kan Nabi, Ustaz. Kita kan bukan Nabi. Yang bilang ente Nabi itu siapa? Anak tuh bilang kita contoh Nabi SAW. Apa mungkin? Mungkin. Habis ini ya kita akan ceritakan contoh para ulama, kesabaran mereka dan bagaimana mereka memiliki jiwa besar untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti mereka. Dan anak akan bawakan contoh seorang ulama yang selama ini itu dikesankan keras ya, dan memang betul dari satu sisi tegas, akan tetapi sisi kelembutan ulama ini kurang dikupas. Nanti kita akan bawakan insyaallah setelah Isya bi'idznillah azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita lanjutkan nanti ba'da Isya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, tadi sebelum Isya kita sudah sampai pembahasan tentang contoh yang berapa? Contoh yang kelima, yaitu memiliki sifat pemaaf, terutama kepada orang yang menyakiti kita dan membalas keburukan dengan kebaikan. Dan tadi kita sudah sampaikan contoh dari kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sebagaimana yang tadi kita janjikan, kita akan membawakan contoh dari kehidupan para ulama ini. Dan tentunya banyak banget contoh dari kehidupan ulama kita. Cuman sengaja saya pilihkan seorang ulama yang terkenal ketegasannya, atau mungkin bahasa orang lain keras, ya. Akan tetapi sisi kelembutannya ini jarang dikupas. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira nama ulama tersebut? Siapa? Ulama hidup abad ke-6, ke-7 Hijriah. Siapa? Bagus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Selama ini terutama orang awam kalau dengar nama Ibnu Taimiyah itu kesannya apa? Serem. Ya. Padahal kalau kita lihat biografi beliau, subhanallah, kita akan tidak selesainya giring-giring kepala saking takjubnya dengan kemuliaan akhlak beliau.
Syekhul Islam orang yang terkenal sekali tegas dalam pendirian, walaupun harus menghadapi sekian banyak manusia yang tidak sependapat dengan beliau. Sebagian orang yang berseberangan pemahaman dengan beliau, ketika tidak mampu untuk adu argumen, maka mereka memilih jalan kekerasan fisik. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh ahlul bidah. Ketika tidak mampu berargumen, kalah berargumen, akhirnya main apa? Main fisik. Dan itu pula yang dialami oleh Syekhul Islam ini. Ketika orang-orang yang berseberangan dengan beliau terbungkam, tidak mampu beradu argumen dengan beliau, maka mereka mengirim orang-orang bayaran untuk memberi pelajaran kepada Ibnu Taimiyah. Mereka bayar orang-orang untuk mencegat Ibnu Taimiyah di suatu lorong kota, dipukuli rame-rame. Mainnya keroyokan. Mainnya apa? Keroyokan. Pukuli rame-rame. Setelah babak belur pergi mereka. Ibnu Taimiyah punya murid enggak? Punya murid enggak? Para murid itu tahu gurunya digitukan, terima apa enggak terima? Enggak terima. Dikira cuma kalian apa yang punya fisik? Kita juga. Akan tetapi murid-murid ini sebelum balas dendam, mereka izin dulu sama guru, sambil jenguk gurunya yang babak belur. Ya, murid-murid itu minta izin kepada sang guru, "Wahai Syekh, kita mau balas dendam. Kami nggak terima. Guru kami digitukan." Apa kata Syekhul Islam? Jangan. Syekh, nggak bisa ini. Kita sudah nggak tahan lagi. Kalau mereka dibiarkan, kemaningan. Itu bahasa kita ya, bukan bahasa mereka. Ketagihan nanti mereka. Masa dibiarkan saja? Apa kata Ibnu Taimiyah? Murid-muridku, hak untuk balas dendam itu miliknya siapa? Hak untuk balas dendam itu miliknya siapa? Milik saya, milik kalian, apa miliknya Allah? Ada 3 kemungkinan. Milik saya, atau milik kalian, atau milik Allah. Kalau hak balas dendam itu milik saya sudah maafkan mereka. Berarti sudah selesai. Kalau hak balas dendam itu milik kalian, kalian muridku, dan aku sudah kasih nasihat kepada kalian. Kalau nggak mau dengan nasihatku, silakan lakukan terserah kalian. Bingung mereka. Atau kemungkinan yang ketiga, hak balas dendam itu milik Allah. Kalau memang Allah pengen balas, terserah Allah. Allah balas sendiri, nggak usah kalian yang balas. Selesai, tanpa ada acara balas dendam. Cerita pertama. Cerita yang kedua lebih serem, bukan segera dipukuli. Syekhul Islam ketika berdakwah, ada di antara pejabat yang mendukung dakwah beliau, dan ada pula yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Di antara pejabat yang pro kepada dakwahnya Syekhul Islam adalah seorang sultan, namanya Sultan Muhammad Qalawun. Siapa namanya? Muhammad Qalawun.
Dakwahnya Syekhul Islam di backup sama beliau, sehingga orang-orang yang berseberangan dengan Ibnu Taimiyah sulit untuk membendung dakwahnya Syekhul Islam. Pada suatu tahun Sultan ini naik haji, dan naik haji saat itu tidak seperti sekarang. Untuk perjalanannya saja membutuhkan waktu yang lama, bisa berpuluh-puluh hari, berbulan-bulan. Kalau kita sekarang berapa? Haji mabrur kita, 10 jam sampai. Nanti paling ibadah haji mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari selesai. Kalau sekarang, kalau dulu perjalanannya sudah berapa puluh. Perjalanan yang lama ini, selama Sultan Muhammad Qalawun ini meninggalkan pemerintahan untuk berhaji, beliau menugasi salah satu wakilnya. Wakilnya ini namanya Sultan Al-Mudhaffar Ruknuddin Paipers, atau gampangnya Sultan Paipers. Jadi gampang. Kalau tadi Sultan Qalawun, ini Sultan siapa? Paipers. Dan qadarallahu ma syaa fa'al, wakilnya ini kontra sama Ibnu Taimiyah. Dia murid, wakilnya ini murid salah satu tokoh yang anti dengan Ibnu Taimiyah satu, namanya Al-Mambaji. Wah, kesempatan emas. Maka mereka pun bersegera menyusun makar. Ketika Sultan Qalawun ini sedang haji, mereka menyusun makar, membuat fitnah. Ibnu Taimiyah telah melakukan ini dan itu, sampai kerajaan mengeluarkan surat isinya perintah hukuman mati kepada Ibnu Taimiyah. Surat itu muncul, diterbitkan. Biasa kan ada proses ini kan waktu ya. Ketika hampir dieksekusi, Sultan Muhammad Qalawun ini pulang haji. Belum sempat Ibnu Taimiyah dieksekusi. Begitu tahu berita bahwa Ibnu Taimiyah dieksekusi mati, dengan makarnya orang-orang tadi marah besar. Dan beliau langsung bikin surat baru, keputusan menjatuhkan hukuman mati kepada setiap orang yang berusaha untuk menghukum mati Ibnu Taimiyah. Waduh, senjata makan tuan. Marah besar setiap oknum, setiap orang yang ikut andil di dalam menerbitkan surat penjatuhan hukuman mati kepada Ibnu Taimiyah, dijatuhi hukuman mati. Berita itu cepat sampai ke telinganya Ibnu Taimiyah, dan begitu sampai ke telinga Ibnu Taimiyah, beliau langsung cepat-cepat menemui Sultan Muhammad Qalawun. Apa kata Ibnu Taimiyah? Tidak boleh kamu lakukan seperti itu. Tidak boleh kamu lakukan seperti itu. Semua orang-orang yang menzalimiku sudah aku maafkan. Setelah kejadian itu, salah satu tokoh yang kontra dengan Ibnu Taimiyah namanya Zainuddin bin Makhluf. Beliau mengatakan, demi Allah, tidak pernah kami menemukan manusia setakwa Ibnu Taimiyah yang kami lihat. Setiap kami menemukan kesempatan untuk mencelakakan Ibnu Taimiyah, kami manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk mencelakakan Ibnu Taimiyah. Begitu dia punya kesempatan emas untuk mencelakakan kami, justru malah beliau memaafkan kami semua. Ini loh manusia-manusia yang berjiwa besar. Kisah yang ketiga, Ibnu Taimiyah punya lawan yang berbeda ideologis. Keras sekali permusuhannya pada Ibnu Taimiyah. Pada suatu hari, lawannya ini meninggal dunia.
Muridnya tergopoh-gopoh, muridnya Ibnu Taimiyah tergopoh-gopoh datang menemui gurunya. Siapa gurunya? Ibnu Taimiyah. Syekh, alhamdulillah. Apa? Musuhmu meninggal dunia. Marah Ibnu Taimiyah. Apa kamu bilang? Muslim meninggal dunia, alhamdulillah. Ayo sekarang kita ke rumahnya. Takziah Ibnu Taimiyah kepada orang yang sangat memusuhi beliau. Sampai di sana beliau temui keluarganya, anaknya, istrinya. Beliau katakan seperti ini. Setelah wafatnya bapak kalian, setelah wafatnya si fulan, aku yang akan menggantikan posisi. Kalian butuh apapun, hubungi saya. Kalian kekurangan harta, kalian butuh ini, butuh itu, hubungi saya. Saya akan penuhi seluruh kebutuhan kehidupannya. Ini loh manusia berjiwa besar. Pilihan ada di tangan kita. Mau menjadi manusia berjiwa kerdil atau menjadi manusia berjiwa besar. Pilihan ada di tangan kita. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan efek dari memaafkan kesalahan orang dan membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Apa efeknya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itu efeknya. Kalau engkau membalas keburukan orang dengan kebaikan, tiba-tiba lama-lama musuh bebuyutan kalian itu akan menjadi orang yang sayang sekali kepada kalian. Jadi efeknya, kalau kita membalas keburukan orang dengan kebaikan, maka orang tersebut bukan hanya akan merubah perilakunya, bahkan dia akan menjadi waliyun hamim, kekasih dekat kami. Maka dalam dakwah ini, tantangan, rintangan itu sesuatu yang wajar. Bahkan kalau dakwah itu tidak ada tantangan dan rintangannya, itu malah perlu dipertanyakan. Rasulullah SAW manusia yang paling hikmah, yang paling mulia akhlaknya menghadapi tantangan dan rintangan dalam dakwah. Akan tetapi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan itu dengan baik? Ini yang keberapa ini? Ini yang kelima. Yang keenam, terakhir, menahan diri dari meminta-minta apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa? Menahan diri dari meminta-minta apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini sebuah sifat yang diistilahkan dengan sifat iffah. Apa? Iffah. Iffah itu menjaga kehormatan diri untuk tidak gampang minta-minta sama orang lain. Dan inilah salah satu karakter para sahabat Nabi SAW yang Allah rekam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 273. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf." Orang-orang yang tidak kenal para sahabat Nabi, orang luar Madinah datang ke Madinah, ngelihat para sahabat Nabi, mereka pikir para sahabat Nabi ini semuanya kaya. Mereka pikir semuanya kaya.
Kenapa? Karena sifat iffah. Tidak gampang mengeluh, meminta kepada orang lain. Orang miskin kok kayak orang kaya. Kalau di zaman kita ini orang kaya menampakkan miskin. Anu sugih jaluk raskin. Ngisi-ngisini. Gelangnya emas ngantri jukut apa? Raskin. Orang pantes. Motornya telu ngantri raskin. Sehingga yang seharusnya jatahnya raskin berapa kilo? Aslinya berapa kilo? Oh, ini gak ada yang ngambil raskin ya? Masya Allah. Betul-betul ifah atau tinggi. Jatahnya konon itu 15 kilo aslinya. Tapi gara-gara orang-orang yang mampu ikut-ikutan minta, akhirnya jadinya jatahnya satu orang 3 kilo. Karena dibagi-bagi sama orang-orang yang tidak punya malu tadi. Ya. Jadi sifat yang dicajarkan oleh Rasulullah SAW adalah menahan diri dari meminta-minta. Terus apa keuntungannya untuk dakwah ini? Keuntungannya ketika kita tidak gampang minta-minta, kepenginan dengan apa yang dimiliki orang lain, maka kita akan dicintai sama masyarakat. Dan itu efek yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat, ya Rasulullah, dullani ala amalin, ajari aku sebuah amalan, sebuah karakter, sebuah sifat yang kalau aku miliki sifat ini, maka aku akan disayang Allah dan disayang manusia. Masya Allah. Jadi dia itu pengen disayang langit dan bumi, disayang Allah, disayang manusia. Apa kata Nabi SAW? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dengan dunia, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Baik. Ini cara supaya disayang sama Allah, zuhud di dunia. Terus supaya disayang sama orang lain apa? Izhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Kalau kamu pengen dicintai sama orang-orang, kamu jangan kepenginan dengan apa yang dimiliki sama mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Inilah iffah, tidak gampang minta-minta apa yang dimiliki orang lain. Temennya beli HP baru, ya, keluaran yang terbaru. Apa yang terbaru? 7 ada ya? Jadi apa? S7. Kalau kita kan baru SD. S7. Temennya beli S7 padahal kemarin baru beli S6. Ya. Sedangkan kita HP-nya HP SD. Awalnya sih, Masya Allah ya, bagus banget. HP-nya S7 ya, Masya Allah. Yang S6 kemarin mana? Maksudnya gue nyobain kayak gue. Jangan. Gak disukai sama orang. Ya. Coba sekarang anak tanya sama antum. Antum lebih suka sama orang yang antum punya apa-apa diminta, apa sama orang yang gak gampang minta? Lebih suka mana? Yang gak gampang minta. Nah ini modal dalam berdakwah. Jadi ketika kita punya sifat iffah, gak gampang minta-minta apa yang dimiliki sama orang lain, kita akan disukai sama orang. Ketika kita disukai sama orang, kita akan mudah diterima apa yang kita sampaikan kepada dia. Kemudian juga keuntungan yang lainnya, kita akan lebih tulus di dalam berdakwah. Kita akan lebih tulus di dalam berdakwah.
Bukan yang kita harapkan pemberian dari orang, tapi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu saat ketika kita diundang untuk ngisi, kita bukan melihat casing yang akan undang kita. Yang undang pakai mobil mewah, wah ini mesti amplopnya kandel nih. Barang esok sing undang bawa sepeda ontel, sendalnya selain mana? Siji abang, siji hijau lah, kita ketemu orang amplop ini. Sulit diterima dakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 21. Siapa yang hafal? Surat Yasin ayat 21. Pas. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 contoh tentang akhlak mulia dan efeknya di dalam berdakwah. Materinya sudah ada, untuk minta sama panitia. Ya, minta sama panitia. Oh, kok minta-minta? Gak boleh minta-minta. Gimana ini? Ya, maksudnya ada di panitia. Antum fotokopi bayar. Atau mungkin ada yang mau berinfak, ya silakan. Ini ada makalah, sebenarnya sudah lama ini anak tulis sejak tahun berapa ya? 1431. Sekarang berapa? 1437. Sudah 6 tahun yang lalu. Ya, sudah 6 tahun yang lalu. Silakan antum gandakan, antum manfaatkan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana kita bisa mengendalikan sifat amarah supaya kita bisa mengontrol diri? Bagaimana kita memanage marah? Bagaimana kita memanage, mengendalikan sifat marah? Ikuti saja nasihat Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Idza ghadibta fasqut. Idza ghadibta fasqut. Kalau kamu lagi marah, diam. Apa? Diam. Apanya yang diam? Apanya yang diam? Mulutnya apa tangannya? Yang diam apanya? Mulutnya apa tangannya? Dua-duanya. Nabi SAW mengatakan faskut, diam. Dua-duanya. Mulutnya ya tangannya. Kenapa? Ketika orang lagi marah, dia sulit mengontrol lisan dan anggota tubuhnya. Kalau antum lagi marah sama anak, pengennya bentak. Kalau sudah bentak, biasanya keluar kata-kata yang baik apa yang jelek? Baik apa jelek? Pernah nggak antum marah sama bocah kok soleh teman? Pernah? Coba yang pernah kayak gitu angkat tangan. Masya Allah, satu orang. Rata-rata bocah kok sudah keluar nakal, bejut, ya, apalagi. Akhirnya betul jadi anak yang setiap hari disupakani, setiap hari didoakan jelek sama orang tuanya. Makanya Nabi pesan idza ghadibta faskut. Kalau kamu marah, diam. Mulutnya dan tangannya. Tangannya jangan bergerak. Ya, karena kalau sudah bergerak pengennya mukul, nyubi, ya. Tahan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kalau lagi marah posisi berdiri disuruh apa? Duduk. Kalau belum marahnya belum hilang juga, posisi duduk suruh berbaring. Kalau sudah berbaring nggak marah juga gimana? Apa? Turu. Bukan kok, kan sampai orang malah lagi duduk malah menggabur,
golek bendo, nyari golok diasah. Jadi ikuti nasihat Nabi SAW. Idza ghadibta faskut. Kalau lagi marah hendaklah kamu diam. Misal kita pengen ngasih nasihat nanti, kalau emosinya sudah mereda. Kalau emosi kita sudah mereda, biasanya kata-kata nasihat itu akan tertata rapi. Berbeda ketika kita sedang marah. Makanya orang marah kadang-kadang ngomongnya itu nggak teratur. Ya, ngomongnya nggak teratur, sulit dipahami. Karena dia ngomong sambil emosi. Tapi ketika emosi itu sudah turun, kita bisa mengatur kata-katanya. Satu. Yang kedua, kalau kita mengasih nasihat dalam keadaan marah, biasanya dorongannya itu dorongan amarah, bukan dorongan keikhlasan. Sehingga kata-kata yang keluar cenderung kasar dan menyakitkan. Beda ketika emosi sudah turun, kita pikir kita akan lebih bisa menjaga kualitas niat nasihat yang kita sampaikan. Wallah, ada yang lain silakan. Alhamdulillah Ustaz, di masa muda ini kami sudah bisa mengenal sunnah. Namun semakin banyak kita mendapat ilmu, semakin kita ingin mendebat. Apakah ada tips untuk mengatasi masalah ini? Ada. Tips utamanya adalah niatnya diperbaiki. Niat Anda mencari ilmu itu apa? Apa niatnya? Nyari ilmu. Apa niatnya? Hah? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah itu indikasinya apa? Tanda-tandanya apa kalau kita ikhlas? Kata Imam Ahmad, antanwiya raf'al jahli an nafsika. Orang ikhlas dalam belajar agama itu tandanya dia niat belajar untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Alias kita itu berilmu untuk dipraktekkan di dalam kehidupan. Dari ilmu yang sudah kita dapatkan ini, berapa persen yang sudah kita amalkan? Sibukkan kita dengan itu. Coba saya tanya, ilmu yang sudah kita dapatkan sejak awal ngaji, banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Dari yang banyak itu, berapa persen yang masih kita ingat? Berapa persen? Oh, bukan diingat, yang ditulis. Berapa persen? Dari yang kita tulis itu berapa persen yang masih kita ingat? Dari yang kita ingat itu berapa persen yang sudah kita amalkan? Dari yang sudah kita amalkan itu berapa persen yang kita konsisten dalam mengamalkan? Dari sekian amalan yang konsisten kita lakukan, berapa persen yang kita ikhlas di dalamnya? Kira-kira sisanya berapa? 0,0000. Masih sempat pengen mendebat-debat? Kira-kira ya. Niatnya apa belajar? Ketika orang niat awalnya belajar adalah, oh saya kalau sudah punya ilmu bisa mendebat fulan dan fulan, sudah salah niat. Makanya Rasulullah SAW memberikan pesan, barang siapa yang mencari ilmu agama, niatnya adalah untuk mendebat orang-orang yang minim ilmu,
liyumari bihi sufaha. Dia mendapatkan ilmu itu sebagai modal untuk mendebat orang-orang yang minim pengetahuannya, orang-orang yang kurang ilmu pengetahuannya, atau untuk mencari perhatian dari orang-orang yang punya ilmu supaya terkenal. Si fulan hafal Al-Quran, hafal ratusan hadis, ribuan hadis, hafal matan-matan sekian puluh matan. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mencium harumnya surga. Maka perbaikilah niat. Niat kita belajar lillahi ta'ala, indikatornya adalah kita semata-mata ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita, memperbaiki pribadi kita. Sholatnya diperbaiki, ngajinya diperbaiki, perilakunya kepada orang tua, kepada teman, kepada keluarga, anak, istri diperbaiki. Setelah itu ketika kita ingin berdakwah, silakan berdakwah kepada orang lain dengan cara yang lain. Bagaimana cara mendakwahi orang tua yang baik, di mana orang tua tersebut masih belum mengenal sunnah dan berbuat bid'ah, diberi buku tidak dibaca, pasang parabola tidak mau karena ada channel TV sunnahnya. Jazakallahu khairan. Ustaz punya grup WA kah? Kalau ada saya mau gabung. Gak punya. Maksudnya saya gak punya bikin grup, gak punya. Bagaimana cara mendakwahi? Tadi dakwah dengan akhlak mulia. Orang tua itu atau kebanyakan orang itu lebih suka melihat sesuatu yang real, praktek bukan teori. Orang tua itu ingin melihat setelah antum ngaji itu perubahan yang realnya itu apa. Antum semakin nurut pada orang tua, disuruh pijeti gak banyak alasan, disuruh belanja ndang cekak-cekak, ya, bertutur kata lembut halus. Orang tua butuh apa, sendiko dahulu. Itu orang tua yang dibutuhkan sama mereka, itu yang dibutuhkan sama orang tua itu. Akan tetapi tidak sedikit di antara teman-teman kita setelah ngaji seakan-akan dia ilmunya sudah banyak, ngomong sama orang tuanya, Pak Bu, ayo ngaji tuh biar pintar. Masya Allah. Ini loh Bu, sudah saya pasangkan TV sunnah ini loh, Bu ya ditonton gitu loh. Loh buku-buku lu mahal ini loh Bu, tak belikan dari Jakarta. Masa gak mau dibaca? Akhlak itu loh, perilaku. Perilaku yang baik efeknya jauh lebih terasa daripada omongan. Walaupun omongan itu penting, akan tetapi efeknya lebih kerasa perilakunya. Ketika orang tua melihat ada perubahan di dalam diri anaknya, setelah ngaji semakin sopan, semakin penurut, semakin santun, semakin tawadhu, menggandeng ibunya, menggandeng bapaknya. Bapaknya ke sawah, dia bantu di sawah. Ibunya jemur gabah, dia bantu jemur gabah. Ada sesuatu yang kotor di rumah, segera dibersihkan. Piring-piring kotor dia bersihkan, ngebal rumah. Bajunya orang tua dia cucikan. Kira-kira orang tua mana yang tidak akan tertarik dengan perubahan anaknya seperti itu?
Gak usah kita ajak-ajak, dia akan nanya orang tua itu. Nak, kamu ngajinya gimana sih nak? Kamu setelah ngaji kok Masya Allah nak jadi baik banget. Kamu ngajinya bener nih nak. Tolong dong bapak diajak ngaji ke sana. Tapi kalau justru sebaliknya, setelah ngaji bukannya tambah sopan, tambah santun, suka merintah-merintah orang tuanya, disuruh gak nurut. Baju bukannya nyuciin baju, malah dicuciin bajunya. Piring gak pernah nyuci piringnya sendiri, apalagi nyuci piringnya orang lain. Setelah ngaji seperti itu, di kamar terus gak pernah bantu pekerjaan orang tuanya. Disuruh meme gabah, alasannya mau ngaji. Disuruh ke sawah, alasannya murojaah. Ya seperti ini pasti orang tua akan mengatakan, nak kamu ngajinya di mana sih nak? Kok sesat banget? Perilaku, akhlak yang mulia, sambil doa dan tentunya nasihat-nasihat yang baik pada orang tua. Ustadz, bagaimana caranya untuk ikhlas memaafkan orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu, tapi rasa sakit hati masih membekas hingga saat ini? Orang itu ketika akan melakukan sesuatu, dia akan memikirkan untung ruginya. Kalau untung dia lanjutkan, kalau rugi dia nggak mau lakukan. Anak tanya sama antum ditawari bisnis, modalnya besar. Kemudian dikatakan oleh orang tersebut yang nawari antum, ini modalnya besar loh ya, dan kemungkinan besar antum gagal. Loh, kepriwe sih? Modalnya besar, kemungkinan gagal. Dan jarang sekali orang yang sukses. Dari 100 orang yang sukses cuma 1 orang. Dan itu pun untungnya sedikit sekali. Antum mau? Mau nggak? Gak mau. Orang itu berpikir untung rugi. Sekarang antum tidak memaafkan orang itu, untungnya apa? Apa untungnya? Tambah ganteng, tambah ayu, tambah sugih? Enggak ada untungnya. Duniawinya enggak ada untungnya. Yang ada rugi. Apa ruginya? Sakit. Sakit ditahan-tahan, seteruk. Orang kalau seteruk. Enggak ada untungnya. Apa sih untungnya tidak memaafkan orang lain? Apa untungnya? Enggak ada untungnya, rugi. Sakit hati, kepikiran, gundah gulana, galau berat. Apa untungnya coba? Di dunia nggak untung, di akhirat apa maning? Lebih nggak untung lagi di akhirat. Khudil afwa wa'mur bil 'urf. Perintah Allah. Jadilah orang pemaaf dan juga perintahkanlah kebaikan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya untuk segala kurangnya. Dan untuk dengan membaca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.